Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah lama banget ya Zonya film gak upload video terbarunya. Maklumin ya, karena ada sedikit kendala nih merangkum sebuah film yang berjudul Super 30. Nah, perlu kita semua ingat ya, lagi dan lagi, film yang dibawa kali ini diangkat dari sebuah kisah nyata seorang matematikawan miskin dari India, yang pastinya akan sangat menginspiratif untuk kita semua. Lalu, bagaimanakah kisah lengkapnya? Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita meluncur. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang naik podium. Dia bernama Fuga. Dia berkata bahwa pendidikan telah benar-benar mengubah hidupnya. Lalu, cerita kembali ke masa lalu pada tahun 1996 di kota Patna, India. Di sana terdapat seorang pria bernama Anand Kumar, di mana saat itu Anand sedang menerima medali berkat prestasinya. Lalu dilanjutkan dengan pidato seorang menteri yang berisi janjinya bahwa ia akan siap membuka pintu rumahnya selama 24 jam untuk siapapun yang membutuhkan uluran tangannya. Kemudian Anand yang tengah bahagia karena pencapaiannya, ia segera berlari mendatangi kekasihnya yang bernama Supriya. Di sana, Anand berkata ia ingin melanjutkan kuliahnya di Universitas Cambridge. Lalu setelahnya, Anand mendatangi perpustakaan Universitas Patna untuk membaca di sana. Namun ia justru diusir paksa, karena dia bukanlah mahasiswa di universitas itu. Akhirnya, Anand pergi dengan terpaksa. Namun sebelum itu, seorang petugas perpustakaan memberi saran kepada Anand, yaitu dengan cara menulis artikel agar dia bisa bebas membaca di perpustakaan tersebut. Sesampainya di rumah, Anand yang teringat perkataan petugas perpustakaan tadi, ia pun segera mengerjakan soal dan mencoba memecahkan permasalahan matematika, sehingga membuat temboknya full dengan angka-angka. Dan ia pun akhirnya berhasil mendapatkan jawaban dari soal yang ia kerjakan. Kemudian, Anand segera pergi ke kantor pos untuk mengirim tulisannya ke Universitas Cambridge yang ada di Inggris. Tanpa diduga, beberapa minggu kemudian Anand mendapatkan surat balasan dari Universitas Cambridge dan Anand pun akhirnya diundang untuk datang ke sana. Kabar undangan itu membuat keluarga Anand bahagia. Bersama ayahnya, kemudian mereka berdua pergi ke rumah Menteri Pendidikan untuk menagih janjinya saat ia melakukan pidato kemarin. Tapi, respon Menteri Pendidikan ternyata di luar dugaan. Ia lupa dengan janji-janji yang telah ia ucapkan. Ia justru malah pura-pura lupa dengan janji-janjinya itu. Karena gagal mendapatkan bantuan dari Menteri Pendidikan, akhirnya ayah Anand mulai mencari pinjaman ke sana kemari untuk biaya berangkat putranya itu. Namun semua usahanya sia-sia, tak ada satupun orang yang mau meminjamkan uang. Hingga suatu malam, saat mereka makan malam, ayah Anand tiba-tiba pingsan. Sehingga kakaknya segera membawa ayahnya ke rumah sakit menggunakan sepeda ontel. Namun sungguh sayang, di tengah perjalanan rantai sepeda mereka putus, dan ayah Anand harus meninggal dunia sebelum ia berhasil melihat putranya kuliah di universitas impiannya. Singkat cerita, sepeninggalan ayahnya, Anand harus bekerja sebagai penjual makanan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia berkeliling dari rumah ke rumah untuk menjual makanan. Bahkan ia merelakan surat undangan dari Cambridge untuk membungkus jualannya, seakan-akan kepintarannya tidaklah berarti apa-apa. Hingga suatu hari ia bertemu dengan seorang pengusaha yang bergerak di bidang pendidikan, yang kebetulan kenal dan tahu bakat yang dimiliki Anand dari prestasi yang pernah Anand gapai. Orang itu bernama Lalang Singh. Ia pun membawa Anand ke kantornya. Sampai di sana, Anand melihat sebuah gambar gedung kampus ternama di India bernama Institut Teknologi India.
Kemudian Lalan menjelaskan bahwa orang kaya di India rela mengeluarkan banyak uang supaya anaknya bisa masuk kampus tersebut. Kemudian, Lalan menyodori segepok uang dengan syarat Anan harus mengajar di tempat kursus miliknya. Kursus itu dikhususkan untuk anak-anak orang kaya agar bisa masuk ke kampus itu. Berkat kecerdasan, ketenaran, dan prestasi yang dimiliki oleh Anan, banyak sekali para orang kaya yang berbondong-bondong mendaftarkan anaknya di tempat itu. Alhasil, dalam sekejap, kehidupan Anan berubah drastis dan memiliki segalanya. Bahkan, ayah Syukriya yang sangat kaya raya sekarang menyetujui hubungan mereka. Dengan segala kehidupan Anan yang telah berubah drastis, hingga kemewahan yang ia miliki membuatnya mulai terlena dengan kemewahan dan lupa akan prinsip ayahnya. Hingga tibalah suatu hari, ia melihat anak miskin dari seorang tukang becak yang tengah belajar. Melihat anak tersebut memiliki bakat dan kecerdasan, Anan bertanya kepada ayahnya, kenapa tidak melanjutkan pendidikan anaknya? Kemudian ayahnya menjawab, semua karena biaya yang sangat mahal. Sang ayah juga menceritakan sebuah kisah dari Mahabharata, di mana gurunya memiliki salah satu murid yang memiliki keahlian memanah lebih baik dari Arjuna. Namun guru Drona malah menyuruh anak tersebut untuk memotong jarinya supaya Arjuna tidak kehilangan posisinya sebagai pemanah terbaik. Sebuah tradisi yang tidak akan pernah berubah di mana anak raja akan tetap menjadi raja. Sehingga hal itu mengingatkan Anan kepada ayahnya saat kesulitan mendapatkan biaya untuk melanjutkan kuliahnya di Cambridge. Saat itu juga Anan mulai terketuk hatinya dan akan membuat kelas gratis bagi anak-anak miskin yang ingin belajar. Kemudian, Anan dibantu adiknya mulai menjual barang-barangnya dan melepaskan kemewahannya demi membangun sekolah tersebut. Keputusan Anan membuat sekolah gratis itu membuat tempat kursus Lalan terancam bangkrut, sebab para murid tidak menerima guru lain selain Anan. Bahkan keputusan untuk berhenti bekerja di tempat Lalan pun membuat kekasihnya sangat kecewa, sehingga ia diputuskan kekasihnya dan lebih memilih pria lain. Di sisi lain, berita sekolah gratis milik Anan mulai tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga banyak anak-anak miskin yang datang dan ingin belajar ke sana. Namun, Anan membatasi kelasnya hanya untuk 30 anak terbaik saja. Sesaat kemudian, datanglah Lalan dan meminta Anan untuk kembali mengajar di tempatnya. Namun Anan tetap kokoh dengan pendiriannya itu. Kemudian Lalan mencoba mempengaruhi dan menakuti murid Anan. Ia mengatakan hanya beberapa orang yang akan berhasil masuk Institut Teknologi India. Jika yang berhasil hanya 1 atau 2 orang, bagaimana nasib yang gagal? Hal itu sempat membuat anak-anak patah semangat. Namun berkat semangat yang dimiliki Anan berhasil meyakinkan dan membangkitkan semangat murid-muridnya kembali. Sementara itu, kursus Lalan semakin diambang kehancuran karena anak-anak orang kaya tak mau belajar kalau gurunya bukan Anan. Merasa usahanya terancam, Lalan menyatakan perang kepada Anan. Serangan pertama, Lalan menyuruh seorang preman untuk meminta pajak kepada Anan. Jika Anan tidak memberikannya, maka preman itu akan menutup sekolahnya. Namun, Anan sama sekali tak gentar dengan ancaman tersebut dan terus menjalani hari-harinya untuk mengajar anak-anak itu. Anan yang dikenal sebagai guru favorit ini membuktikan kepada muridnya bahwa mengajar bukanlah keahliannya, melainkan sebuah sihir dari cara mengajarnya. Di sisi lain, Lalan yang telah gagal menyerang lewat preman mengganti serangannya dengan memutuskan aliran listrik rumahnya. Namun dengan kecerdasan anak didik Anan, mereka mampu mengatasi masalah tersebut. Karena gagal lagi, Lalan kembali menyerang Anan dengan mengirimkan orang-orang ke rumahnya. Tapi lagi-lagi, usaha yang dilakukan Lalan gagal dan sia-sia. Masalah terus berdatangan silih berganti, namun tidak membuat Anan mundur, hingga akhirnya masalah lain datang kepada mereka. Keluarga Anan kembali kekurangan uang.
para murid mulai kelaparan dan terpaksa Anan harus kembali ke tempat Lalan. Lalan berjanji akan memberi makan murid Anan selama 3 bulan dengan syarat melakukan ujian antara murid Anan dan murid Lalan. Jika kalah, Anan harus menutup sekolahnya dan kembali mengajar di tempat Lalan. Anan pun sepakat dan melakukan perjanjian tertulis yang disaksikan seorang yang akan menjadi pengawas ujian. Setelah ujian selesai dan menunggu pengumuman, datanglah Supriya, mantan kekasih Anan, yang ternyata merupakan istri dari orang yang memegang surat perjanjian tersebut. Setelah hasilnya diumumkan, ternyata pemenangnya adalah anak-anak dari tempat kursus Lalan. Namun seseorang dari media meminta ditunjukkannya surat perjanjian perihal akan ditutupnya sekolah Anan jika ia kalah. Ternyata surat tersebut sudah dicuri Supriya, dan Supriya jugalah yang telah menghubungi orang dari media tersebut untuk membantu Anan secara diam-diam. Anan pun tak mau membuang kesempatan dan akhirnya tidak mengakui atas adanya perjanjian itu. Setelah kembali ke kelas, Anan menanyakan kepada para muridnya kenapa tidak bisa mengerjakan soal-soal dengan baik. Ternyata alasan mereka adalah tidak percaya diri saat disandingkan dengan anak-anak orang kaya di sana, sehingga membuat otak mereka ngeblank dan tidak bisa berpikir dengan jernih. Singkat cerita, Anan beserta muridnya sedang berada di sebuah restoran. Di sana Anan mengatakan kepada pemilik restoran bahwa usahanya akan bangkrut dalam 1 tahun ke depan. Hal itu dikarenakan perhitungan hasil pembukuannya salah. Lalu dengan gelarnya sebagai matematikawan, Anan memberikan rincian atas kesalahan perhitungan tersebut. Pemilik restoran pun khawatir dengan apa yang dikatakan oleh Anan. Lalu ia meminta Anan untuk memberikan solusinya. Lagi-lagi dan lagi, kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Anan. Ia bahkan memberikan solusi dengan syarat pemilik restoran harus memberikan makanan kepada 30 anak selama 3 bulan. Dan beruntungnya hal itu disetujui oleh pemilik restoran. Di sisi lain, Lalan diancam oleh Menteri Pendidikan karena tak mampu mengatasi Anan. Akibat kejadian tersebut, Anan mendapatkan informasi dari media bahwa nyawanya sedang dalam bahaya. Adiknya yang khawatir dengan keselamatan kakaknya berusaha melapor ke polisi untuk mencari perlindungan. Namun belum sempat mendapatkan perlindungan, Anan yang sedang melakukan perjalanan tiba-tiba didatangi 2 orang dan langsung menembak pinggangnya. Melihat Anan masih hidup, mereka berniat menembakkan bagian kepala Anan. Ingat kembali ya, ini adalah kisah nyata dan bayangkan jika kalian berada di posisi Anan saat itu. Tapi beruntungnya pistol mereka macet dan tidak berfungsi. Kemudian mereka membawa Anan ke tengah rel supaya ditabrak oleh kereta. Namun, seakan takdir mengisyaratkan bahwa Anan harus hidup, keberuntungan masih berpihak kepada Anan. Adik Anan datang tepat pada waktunya dan berhasil menyelamatkan Anan. Kegagalan yang berulang kali itu membuat Lalan marah dan menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Anan sekaligus para muridnya yang berada di rumah sakit. Namun pembicaraan mereka tak sengaja didengar oleh salah satu anak yang pernah belajar di tempat Anan. Dia pun segera berlari untuk memberitahu informasi tersebut. Sedangkan di rumah sakit tadi, adik Anan meminta dokter untuk segera merawat Anan. Tapi salah satu dokter di sana malah mementingkan administrasi, sehingga membuat seorang bapak pemberani yang geram dengan kelakuan dokter yang lebih mementingkan prosedur daripada nyawa manusia, ia lalu segera memanggil dokter lain untuk mengurusi Anan. Tak lama kemudian, anak buah Lalan pun akhirnya datang. Namun para murid Anan sudah menyiapkan senjata untuk melawan. Murid Anan membuat apa saja untuk melawan. Mereka belajar dari teori yang diberikan oleh Anan dan berhasil menghentikan anak buah Lalan. Esoknya, hari ujian masuk Institut Teknologi India pun tiba. Seluruh anak didik mengikuti ujian masuk ke kampus tersebut. Saat pengumuman, Anan sangat cemas dengan hasil yang akan didapatkan oleh para muridnya. Namun kecemasan Anan berubah menjadi bahagia saat adiknya memberi kabar bahwa seluruh muridnya diterima di kampus itu. Sehingga akhir cerita pun ditutup dengan tangisan haru bahagia Anan atas keberhasilan murid-muridnya.
Nah, itulah tadi alur cerita dari film Super 30. Pesan yang kita bisa ambil dari kisah Anand Kumar ini adalah, kegagalanmu hari ini bukan berarti menjadi benih permanen kegagalanmu di selanjutnya. Kebaikan akan selalu memberikan buah yang baik meskipun harus melewati cobaan dan rintangan yang berat. Akan selalu ada pengorbanan di setiap tujuan. Dan jangan lupa untuk support channel ini apabila kalian ikhlas, dan doakan semoga channel ini dapat bermanfaat untuk penikmatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.